باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. Memahami mubtada dan khobar melalui logika bahasa berarti kita melihat bagaimana sebuah struktur kalimat dibangun untuk menyampaikan informasi yang valid dan logis. Dalam gramatika Arab, ini adalah pondasi dari jumlah ismiyah, kalimat nominal. Berikut adalah analisis logisnya. 1. Logika subjek, mubtada sebagai titik tolak. Secara etimologi, mubtada berasal dari kata ibtida, permulaan. Logika bahasa, setiap pernyataan membutuhkan objek pembicaraan yang jelas agar pendengar tahu apa yang sedang dibahas. Syarat logis, mubtada harus murni dari amil lafad, kata kerja atau partikel pengubah. Mengapa? Karena agar sebuah subjek menjadi murni, dia harus berdiri sendiri sebagai entitas yang akan diberi hukum atau keterangan. Status rofa, subjektivitas. Dalam logika bahasa Arab, tanda rofa seperti dhammah adalah simbol bagi kemuliaan atau posisi utama sebuah kata sebagai aktor atau pokok pikiran. 2. Logika predikat khobar sebagai pemberi faidah. Khobar secara bahasa berarti berita atau informasi. Logika bahasa, sebuah subjek mubtada tanpa informasi, khobar tidak akan menghasilkan pengertian yang sempurna. Mufid. Jika saya katakan Zaid, pikiran Anda akan bertanya, kenapa dengan Zaid? Ketika saya katakan qaimun, berdiri, barulah terjadi kesepakatan logika antara pembicara dan pendengar. Keterikatan, isnad. Khobar adalah musnad, yang disandarkan. Logikanya, informasi tidak bisa berdiri sendiri di ruang hampa. Ia harus menempel pada subjek tertentu. 3. Analisis struktur, mufrad vs ghairu mufrad. Logika bahasa membagi informasi menjadi 2 tingkat kedalaman. 1. Khabar mufrad, sederhana. Informasi satu kata yang langsung menyifati subjek. Logika, penjelasan langsung. Contoh, Zaidun qaimun. Subjek sama dengan Zaid, sifat, kabar sama dengan berdiri. 2. Khabar ghairu mufrad, kompleks. Informasi yang membutuhkan konteks ruang, waktu, atau aksi. Jar majrur dan zaraf. Informasi berdasarkan lokasi, Greek posisi. Zaidud di kantor. Jumlah, kalimat. Informasi yang di dalamnya terdapat kejadian atau hubungan antar subjek lain. Contoh, Zaid, ayahnya berdiri. Logika, kita membicarakan Zaid, tapi informasi tentangnya berkaitan dengan aksi orang lain, ayahnya. Ini adalah logika relasional. Tabel logika Arab. Status kata. Komponen, posisi logika, status hukum, i'rab. Alasan logis, mubtada, pokok pikiran, marfu, rofa, sebagai pondasi utama kalimat. Khabar, isi informasi, marfu, rofa, harus setara dengan subjek agar tercipta keseimbangan kalimat. Kesimpulan dalam kerangka berfikir ilmiah, dalam logika bahasa, ketepatan menentukan mubtada' dan khobar adalah bentuk kejujuran dalam berbahasa. Jika seseorang salah menempatkan khobar, maka informasi yang disampaikan menjadi cacat secara logika, logical fallacy, dalam struktur kalimat. Kaidah ini memastikan bahwa setiap klaim atau pernyataan memiliki subjek yang jelas dan informasi yang relevan, sehingga tidak terjadi kesimpulan yang menggantung. Hakikat memahami mubtada' dan khobar melampaui sekadar aturan tata bahasa, nahwu. Ia adalah hakikat tentang bagaimana manusia membangun kebenaran dalam proposisi. Dalam logika bahasa, mantiq al-lughah, hakikat ini dapat dibedah menjadi 3 poin fundamental. 1. Hakikat hubungan subjek dan predikat, al-isnad. Hakikat mubtada' dan khobar adalah hakikat penyandaran isnad. Mubtada' adalah musnad ilaih, yang disandari hukum.
Khabar adalah musnad, hukum yang disandarkan. Logikanya, Anda tidak bisa memberikan sebuah kebenaran atau berita, khabar, jika tidak ada subjek yang jelas, mubtada. Secara hakiki, memahami ini berarti memahami bahwa setiap pernyataan di dunia ini harus memiliki titik tumpu yang jelas. Tanpa mubtada yang definitif, sebuah informasi akan kehilangan jangkar kebenarannya. 2. Hakikat kesempurnaan makna. Al-Faidah. Dalam kitab Jurumiyah disebutkan bahwa tujuan kalam adalah memberikan faidah, manfaat/pengertian. Mubtada adalah janji, pembicara untuk menyampaikan sesuatu. Khabar adalah pemenuhan janji tersebut. Hakikatnya, memahami mubtada dan khabar adalah memahami integritas informasi. Jika Anda hanya menyebutkan mubtada tanpa khabar, Anda menggantungkan logika pendengar. Jika Anda memberikan khabar tanpa mubtada yang jelas, Anda melakukan penyesatan informasi. Kesempurnaan hanya terjadi ketika keduanya bertemu dalam keselarasan hukum, sama-sama marfu. 3. Hakikat ketetapan dan dinamika. Mubtada, al-ibtida, mewakili entitas atau eksistensi. Sifatnya cenderung statis sebagai titik awal. Ia harus kosong dari pengaruh luar, al-awamil al-lafziyah, yang berarti secara logika, subjek harus berdiri murni sebagai dirinya sendiri, agar bisa dinilai secara objektif. Khobar, al-i'lam, mewakili aktivitas, sifat atau kondisi. Khobar bisa berupa kata tunggal, mufrad yang bersifat pasti, atau berupa kalimat, jumlah, yang menggambarkan proses dan dinamika. Analisis logika dalam struktur. Secara mendalam, pembagian khabar menjadi mufrad dan ghairu mufrad mengajarkan kita cara memandang realitas. 1. Khabar mufrad, realitas yang bersifat esensial atau identitas. Contoh, ilmu itu cahaya. 2. Khabar ghairu mufrad, realitas yang bersifat relasional, situasional, atau kausalitas. Contoh, kejujuran, dampaknya akan terasa di masa depan. Kesimpulan secara filosofis. Hakikat memahami mubtada dan khabar adalah kemampuan untuk memisahkan antara siapa, apa yang sedang dibicarakan, subjek dengan apa klaim/fakta tentangnya, predikat. Dalam dunia pemikiran ilmiah, ketajaman memisahkan dua hal ini adalah kunci untuk menghindari kerancuan berpikir, logical fallacy, memastikan setiap klaim memiliki dasar subjek yang kuat, menjaga kemurnian informasi dari distorsi amil-amil faktor luar yang bisa mengubah status kebenaran sebuah pernyataan. Memahami mubtada dan khobar secara epistemologis berarti kita membedah bagaimana struktur bahasa ini menjadi alat untuk menghasilkan pengetahuan, knowledge yang valid dan sistematis. Secara epistemologi, hubungan mubtada dan khabar adalah manifestasi dari struktur proposisi, qadiyah, dalam logika formal. Berikut adalah 4 pilar epistemologisnya. 1. Sumber keabsahan, al-awamil al-ma'nawiyah. Dalam teks al-Ajurrumiyah, mubtada disebut sebagai isim yang kosong dari amil lafad. Al-awamil al-lafziyah. Analisis epistemologis. Ini berarti mubtada memperoleh status hukumnya, marfu, melalui amil ma'nawi, faktor ma'nawi, yaitu al-ibtida, permulaan. Makna filosofis. Pengetahuan dimulai dari kemurnian subjek. Sebelum subjek tersebut dipengaruhi oleh faktor luar, seperti kata kerja atau partikel penegas, ia harus berdiri secara independen sebagai titik berangkat pemikiran. Ithnan. Struktur proposisi. Isnad sebagai alat verifikasi. Epistemologi mubtada' dan khabar bertumpu pada konsep isnad, penyandaran. Mubtada' sebagai subjektum, objek yang akan diteliti atau dibicarakan. Khabar sebagai praedikatum, pernyataan atau sifat yang dilekatkan pada subjek. Logika verifikasi, sebuah pengetahuan dianggap berfaedah, mufid secara epistemologis jika khabar mampu menjelaskan atau memberikan nilai baru terhadap mubtada'. Jika saya katakan, kebenaran adalah kebenaran, secara tata bahasa itu benar, namun secara epistemologis ia adalah tautologi yang tidak menambah pengetahuan baru. Pengetahuan lahir ketika khabar memberikan informasi yang melampaui esensi mubtada'nya. 3. Klasifikasi realitas melalui khabar. Pembagian khabar dalam jurumiyah, mufrad dan ghairu mufrad, mencerminkan cara manusia mengklasifikasikan realitas. Khabar mufrad, korespondensi langsung. Pengetahuan tentang identitas atau sifat esensial. Contoh, al-ilmu nurun, ilmu ITU kahaya. Khabar gairu mufrad, relational dan dinamis. Zharf, jar majrur. Pengetahuan berdasarkan konteks ruang dan waktu. Jumlah fi'liyah, pengetahuan tentang proses, aksi, dan perubahan. Jumlah ismiyah, pengetahuan tentang kompleksitas sistem di dalam subjek. 4. Kepastian dan validitas. Ar-raf'u,
Mengapa keduanya harus marfu', i'rab rofa? Dalam epistemologi bahasa Arab, rofa adalah tanda bagi pokok atau tiang, umdah. Makna epistemologis. Sebuah pernyataan hanya dianggap sebagai kebenaran jika subjek dan predikatnya memiliki kedudukan yang setara dalam kekuatan pembuktian. Jika salah satunya lemah atau tidak sinkron, maka bangunan pengetahuan tersebut runtuh. Sintesis epistemologis. Secara mendalam, memahami mubtada dan khobar adalah cara otak manusia melakukan kategorisasi dunia. 1. Kita menentukan apa yang kita bicarakan. Mubtada. 2. Kita menentukan status menduk informasi apa yang valid tentangnya. Khobar. 3. Kita memastikan hubungan keduanya murni, logis, dan memberikan manfaat intelektual, faidah. Tanpa struktur epistemologis ini, komunikasi manusia hanya akan menjadi tumpukan kata tanpa makna, dan sejarah tidak akan bisa dibedah secara jujur, karena kita gagal memisahkan antara siapa yang dibicarakan dengan klaim yang dituduhkan. Memahami mubtada dan khabar secara aksiologis berarti kita menggali nilai value, kegunaan, dan tujuan etis di balik struktur bahasa ini. Jika epistemologi bicara tentang cara tahu, maka aksiologi bicara tentang untuk apa kita tahu. Dalam kerangka berpikir Anda yang mengedepankan kejujuran historis dan perubahan peradaban, aksiologi mubtada dan khobar menjadi instrumen moral yang sangat kuat. 1. Nilai ketepatan, daqqah, dan amanah ilmiah. Secara aksiologis, struktur mubtada dan khobar mengajarkan nilai amanah dalam menyampaikan informasi. Mubtada adalah amanah tentang subjek yang dibicarakan. Khobar adalah amanah tentang fakta yang dilekatkan. Nilai aksiologis mengubah khobar atau mengaburkan mubtada bukan sekadar kesalahan nahwu, melainkan pengkhianatan terhadap nilai kebenaran. Dalam penelitian sejarah, ketepatan menempatkan siapa melakukan apa adalah bentuk kejujuran yang mencegah manipulasi identitas atau peristiwa. 2. Nilai keadilan dalam penilaian al-adl. Struktur kalimat nominal, jumlah ismiyah, dalam bahasa Arab menuntut keselarasan antara subjek dan informasi. Logika nilai. Khobar harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal mufrad, tatsniyah, atau jamaknya. Aksiologi. Ini mencerminkan nilai proporsionalitas. Memberikan sifat khobar yang tidak layak atau tidak sesuai dengan hakikat subjek mubtada adalah bentuk kezaliman intelektual. Secara aksiologis, memahami bab ini mendidik peneliti untuk memberikan penilaian yang adil dan sesuai porsi terhadap setiap objek sejarah. 3. Nilai kejelasan dan transparansi, al-bayan. Tujuan akhir dari mubtada dan khobar, menurut Jurumiyah, adalah tercapainya faidah, manfaat pemahaman. Nilai aksiologis, kejelasan adalah kunci peradaban. Peradaban yang maju dibangun di atas informasi yang terang benderang. Bayan, bukan pernyataan yang ambigu atau sengaja disamarkan. Memahami struktur ini membantu manusia untuk berbicara, dan menulis dengan struktur yang transparan. Inilah faktanya mubtada, dan inilah buktinya khobar. 4. Nilai independensi dan kebebasan dari intervensi. Definisi mubtada sebagai yang kosong dari amil-amil lafadz memiliki nilai aksiologis tentang independensi objektif. Makna nilai. Sebelum sebuah subjek sejarah diberi pengaruh oleh kepentingan politik, doktrin, atau emosi, amil-amil luar, ia harus diletakkan dalam kondisi murni. Ibtida. Memahami ini secara aksiologis berarti kita menghargai keaslian suatu entitas sebelum ia diintervensi oleh narasi luar yang berusaha mengubah status hukumnya, i'rabnya. Sintesis aksiologis untuk perubahan peradaban. Dalam konteks tesis Anda, aksiologi mubtada dan khabar adalah benteng pertahanan terhadap komodifikasi agama dan sejarah. Jika seseorang mengklaim sebuah kesucian, khabar kepada sebuah lineage mubtada, secara aksiologis kita harus menguji, apakah khabar tersebut benar-benar musnad, bersandar, pada kenyataan objektif sang mubtada, ataukah ITU hanyalah amil luar yang dipaksakan masuk untuk mengubah persepsi publik. Tabel nilai aksiologis. Unsur nahwu, nilai aksiologis, penerapan dalam sejarah, mubtada, otentisitas dan identitas, menentukan keaslian subjek, leks nasab tanpa intervensi. Khobar, kejujuran dan bukti, menyampaikan fakta yang benar-benar terbukti secara ilmiah. Rofa, marfu, integritas dan kekuatan, menjaga agar kebenaran tetap kokoh sebagai tiang peradaban. Kaidah mubtada dan khabar dengan urgensi pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Tulisan ini disusun dengan struktur gramatika yang kuat untuk mencerminkan kedalaman logika dan etika. أهمية التمسك بتصوف الإمام الغزالي في ضوء قواعد المبتدأ والخبر. إن التفكر في بناء الجملة العربية ليس مجرد دراسة لسلامة اللسان، بل هو مدخل لفهم حقائق الوجود وموازين الفكر.
فالمبتدأ في لغتنا هو الركن الأساسي الذي يبدأ به الخطاب، وكذلك كان الإمام أبو حامد الغزالي في تاريخ الفكر الإسلامي، حيث جعل التصوف الحقيقي مبدأ لإصلاح النفوس وتقويم السلوك البشري. فالغزالي يمثل المبتدأ في منهج التزكية، لأنه صف مفاهيم الروح من شوائب الفلسفة الضالة وأعادها إلى منبعها الأصيل. وإذا كان المبتدأ يحتاج إلى خبر ليتم المعنى وتحصل الفائدة، فإن دعوة الغزالي إلى التصوف هي الخبر اليقيني الذي أخبر عن حقيقة الإيمان بعد طول بحث ومجاهدة. لا قيمة لمبتدأ بلا خبر، ولا قيمة لعلم ظاهر بلا تصوف باطن يهذب الأخلاق. لقد قرن الغزالي بين العلم والعمل، كما يقترن المبتدأ بالخبر في جملة واحدة لا تقبل التجزئة، مما جعل منهجه نموذجا كاملا للحياة الإسلامية الرشيدة. تعلمنا الأجرومية أن المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا بمعزل عن العوامل اللفظية، وهذا يشبه تماما رؤية الغزالي للإخلاص. فالنفس المؤمنة هي المبتدأ المرفوع بعزة الله، والتي يجب أن تتجرد عن مطامع الدنيا وأهوائها العوامل الخارجية. إن التصوف الغزالي يهدف إلى تحرير الإنسان من كل سلطة لفظية أو مادية قد تغير حكم قلبه، ليبقى دائما على رفعة التوحيد وصدق التوجه إلى بارئه. ومن باب الأهمية بمكان، نجد أن الخبر قد يكون مفردا أو جملة، وهكذا هو نتاج التصوف عند الغزالي. فأحيانا يكون الثمر حالة فردية من السكينة، وأحيانا يكون جملة من التغييرات الاجتماعية والحضارية. إن التمسك بمنهج إحياء علوم الدين هو الخبر الذي يوضح حقيقة المبتدأ الإنساني، فبدون التزكية يبقى الإنسان مبتدأ مبهما لا يفهم مقصد وجوده في هذا الكون. إن الصدق التاريخي الذي ينشده باحث العصر يجد روحه في كتابات الغزالي، حيث التمييز الدقيق بين الحقيقة والادعاء. فكما أن النحوي يميز بين المبتدأ الحقيقي وبين ما يشبهه، كان الغزالي ميزانا في نقد النحل والمذاهب. لقد حارب تسليع الدين وتحويله إلى مظاهر جوفاء، مؤكدا أن المبتدأ هو اليقين القلبي، وكل ما سواه هو عوارض زائلة لا تؤثر في أصل الحكم الشرعي والأخلاقي. علاوة على ذلك، فإن تقسيم الخبر إلى جار ومجرور وظرف يشير إلى أن معرفة الله عند الغزالي تحف بالإنسان في كل زمان ظرف، وفي كل حال مجرور. لا ينفصل التصوف عن الواقع، بل هو الظرف الذي يحتوي كل أعمالنا. فإذا كان المبتدأ هو القصد، فإن الخبر هو تجلي هذا القصد في تفاصيل اليوم والليل، وهذا هو جوهر الاستقامة التي نادى بها حجة الإسلام. وفي سياق بناء الحضارة يعمل منهج الغزالي على ضبط مبتدآت الأمة، أي منطلقاتها الفكرية. فإذا صح المبتدأ الفكر وخلا من العوامل الفاسدة، صح الخبر الواقع واستقامت الحياة. إن العودة إلى روح التصوف هي عودة إلى الترتيب الصحيح للعقل البشري، حيث يوضع كل شيء في موضعه الصحيح، بعيدا عن التزييف والمغالطات التي تفسد معنى الحقيقة وتمحق بركة العلم. ختاما، يبقى التمسك بتصوف الإمام الغزالي ضرورة عقلية ولغوية وروحية. إنه المنهج الذي يجعل من حياة المسلم جملة مفيدة ترضي الخالق وتنفع المخلوق. فكما لا يستقيم كلام عربي بلا مبتدأ وخبر، لا تستقيم حضارة بلا أصل ثابت من الصدق وفرع زاك من العمل الصالح. فلنجعل من أنفسنا مبتدأ مرفوعا بالهمة، ومن سلوكنا خبرا مشرقا بالحكمة والمعرفة. Urgensi berpegang pada tasawuf Imam Al-Ghazali dalam tinjauan kaidah mubtada' dan khabar. Berfikir tentang struktur kalimat bahasa Arab bukan sekadar studi tentang keselamatan lisan, melainkan gerbang untuk memahami hakikat eksistensi dan timbangan pemikiran. Mubtada' dalam bahasa kita adalah rukun dasar yang menjadi awal sebuah khitabah, pembicaraan. Demikian pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam sejarah pemikiran Islam, beliau menjadikan tasawuf sejati sebagai titik mula, mabda', untuk memperbaiki jiwa dan meluruskan perilaku manusia. Al-Ghazali merepresentasikan mubtada' dalam metode penyucian jiwa, karena beliau menjernihkan konsep-konsep rohani dari noda filsafat yang menyesatkan yaan mengembalikannya ke sumber aslinya. Jika mubtada' membutuhkan khabar untuk menyempurnakan makna sehingga tercapai faedah, maka dakwah Al-Ghazali menuju tasawuf adalah khabar, keyakinan yang mengabarkan hakikat iman setelah pencarian dan perjuangan panjang.
Tidak ada nilai bagi mubtada' tanpa khabar, dan tidak ada nilai bagi ilmu lahiriah tanpa tasawuf batiniah yang mendidik akhlak. Al-Ghazali menyandingkan ilmu dan amal sebagaimana persandingan mubtada' dan khabar dalam satu kalimat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga metodenya menjadi model sempurna bagi kehidupan Islami yang terbimbing. Kitab Al-Ajurumiyah mengajarkan kita bahwa mubtada' harus dalam keadaan marfu', terangkat dengan murni tanpa pengaruh amil-amil lafaz. Hal ini sangat menyerupai pandangan Al-Ghazali tentang keikhlasan. Jiwa yang beriman adalah mubtada' yang marfu' dengan kemuliaan dari Allah yang harus terbebas dari ambisi duniawi dan hawa nafsu amil-amil eksternal. Tasawuf Ghazalian bertujuan membebaskan manusia dari setiap otoritas lafaz atau materi yang dapat mengubah hukum hatinya, agar ia tetap berada pada ketinggian, tauhid ya'an kejujuran orientasi kepada penciptanya. Dari sisi urgensinya, kita mendapati bahwa khobar bisa berupa bentuk tunggal, mufrad atau kalimat, jumlah o, dan demikian pula lah hasil tasawuf menurut Al-Ghazali. Terkadang buahnya berupa keadaan individu yang tenang, mufrad, dan terkadang berupa kalimat perubahan sosial dan peradaban. Berpegang pada metode Ihya Ulumuddin adalah khobar yang menjelaskan hakikat mubtada' kemanusiaan. Tanpa penyucian jiwa, manusia tetap menjadi mubtada' yang samar, mubham, yang tidak dipahami maksud eksistensinya di alam semesta ini. Kejujuran historis yang dicari oleh para peneliti zaman ini menemukan ruhaninya dalam tulisan-tulisan Al-Ghazali, di mana terdapat pembedaan teliti antara hakikat dan klaim. Sebagaimana seorang pakar nahwu membedakan antara mubtada' yang usli dan yang menyerupainya, Al-Ghazali menjadi timbangan dalam mengkritik sekte dan madhab. Beliau memerangi komodifikasi agama dan pengubahannya menjadi simbol-simbol hampa, menegaskan bahwa mubtada' adalah keyakinan hati, dan segala selain itu adalah gejala sementara yang tidak memengaruhi asal hukum syariat dan moral. Lebih dari itu, pembagian khobar menjadi jar majrur dan zoraf menunjukkan bahwa ma'rifatullah menurut Al-Ghazali meliputi manusia di setiap waktu, zoraf dan dalam setiap keadaan, majrur. Tasawuf tidak terpisah dari realitas, melainkan ia adalah wadah, zoraf yang menampung seluruh amal kita. Jika mubtada' adalah tujuan, maka khabar adalah manifestasi tujuan tersebut dalam detail siang dan malam, dan inilah esensi istiqomah yang diserukan oleh sang Hujjatul Islam. Dalam konteks membangun peradaban, metode Al-Ghazali bekerja menertibkan mubtada'-mubtada' umat, yakni landasan-landasan pemikirannya. Jika mubtada' pemikiran itu benar dan bersih dari amil-amil yang merusak, maka akan benarlah khobar, realitas, dan istiqomahlah kehidupan. Kembali kepada ruh tasawuf adalah kembali kepada tatanan akal manusia yang benar, di mana segala sesuatu diletakkan pada tempatnya yang semestinya, jauh dari pemalsuan dan paradoks yang merusak makna kebenaran, serta melenyapkan berkah ilmu. Sebagai penutup, berpegang pada tasawuf Imam Al-Ghazali tetap menjadi keniscayaan akal, bahasa, dan ruhani. Ia adalah metode yang menjadikan hidup seorang muslim sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna maknanya, yang diridhoi sang pencipta dan bermanfaat bagi makhluk. Sebagaimana tidak tegak kalami Arab tanpa mubtada' dan khabar, tidak akan tegak sebuah peradaban tanpa asal yang kokoh dari kejujuran dan cabang yang tumbuh dari amal soleh. Mari jadikan diri kita sebagai mubtada' yang diangkat, marfu' dengan tekad, dan jadikan perilaku kita sebagai khabar yang menyinari dengan hikmah dan pengetahuan. Berikut adalah tulisan esai dalam bahasa Arab yang disusun secara sistematis untuk memperkuat kajian mubtada' dan khobar, diikuti dengan analisis mendalam dari aspek kaidah, logika, dan filosofisnya. Al-mubtada'u wal-khabaru, rukn al-bayani wa mizan al-haqiqati. Inna ilma al-nahwi laysa mujarrada qawa'ida li dabt al-lisani, bal huwa mantiqun aqliyun yabni al-afkara. وفي قلب هذا العلم يقع المبتدأ والخبر كدعامتين لا تقوم الجملة الاسمية إلا بهما. المبتدأ هو الاسم المرفوع الذي نفتتح به الكلام لنحدد موضوع الحكم، بينما الخبر هو الذي يعطي الفائدة ويتم المعنى. فالصدق على سبيل المثال مبتدأ يحتاج إلى خبر يوضح ثمرته، فإذا قلنا الصدق فضيلة فقد أقمنا بناء معرفيا كاملا. ومن هنا ندرك أن الخبر قد يتنوع فيكون مفردا يقرر حقيقة ثابتة أو جملة تصف حركة وتفاعلا، مما يعني أن اللغة تتسع لتوصيف كل جوانب الحياة بدقة متناهية. إن الالتزام بأحكام المبتدأ والخبر يعني الالتزام بالأمانة في نقل المعلومة. فمن جعل الخبر مطابقا للمبتدأ في الحقيقة فقد أصاب جوهر البيان، وبذلك يكون النحو معيارا لتقويم العقل قبل اللسان ووسيلة لحماية الحقائق من اللبس والتحريف. Analisis kajian, kaidah dan filosofis.
Untuk menguatkan kajian Anda, berikut adalah bedah analisis terhadap teks di atas. 1. Analisis struktur gramatikal, Nahwu. Pola utama, esai ini menggunakan pola jumlah ismiyah yang konsisten. Contoh, as-sidqu fadilatun. Kejujuran adalah keutamaan. Di sini, as-sidqu adalah mubtada yang marfu dengan dhammah, dan fadilah adalah khobar yang menyempurnakan informasi. Kemurnian mubtada. Sesuai kaidah jurumiyah, mubtada dalam teks di atas tampil sebagai isim yang kosong dari amil lafad, seperti inna atau ka'ana. Ini menunjukkan otentisitas subjek dalam sebuah pernyataan. Variasi khobar. Teks menyebutkan bahwa khobar bisa berupa mufrad, tunggal, atau jumlah kalimat. Secara analisis, ini menunjukkan bahwa satu subjek, mubtada, dapat memiliki penjelasan yang sederhana, maupun kompleks, relasional. Ithnan. Analisis logika bahasa, mantiq al-lughah. Asas, identitas. Mubtada berfungsi sebagai penetapan identitas, identity. Tanpa mubtada yang jelas, pendengar tidak akan tahu siapa yang diberi hukum. Asasu predikasi, khabar, berfungsi sebagai predikasi, predicate. Dalam kajian Anda mengenai sejarah, khabar adalah tempat di mana klaim diletakkan. Jika khabar tidak sesuai dengan hakikat mubtada, maka kalimat tersebut secara logika dianggap fasid, cacat. 3. Analisis epistemologis, kebenaran ilmiah, hubungan isnad. Hubungan antara mubtada dan khabar dalam ESA ini digambarkan sebagai mizanul haqiqah, timbangan kebenaran. Secara epistemologi, kebenaran sebuah informasi bergantung pada validitas hubungan penyandaran, isnad, antara subjek dan beritanya. Kemandirian subjek, mubtada yang harus marfu, karena amil maknawi, permulaan, melambangkan bahwa sebuah fakta sejarah harus dilihat dari asalnya, murninya, bukan karena pengaruh opini eksternal, amil lafad. 4. Relevansi peradaban. Analisis ini menguatkan tesis Anda bahwa ketidaktelitian dalam memahami struktur siapa, mubtada, dan apa informasinya khabar, dapat menyebabkan komodifikasi kebenaran. Menguasai bab ini berarti menguasai alat untuk memverifikasi apakah sebuah status khabar benar-benar melekat pada subjeknya, mubtada, atau hanya klaim yang dipaksakan.